nama saya Ina Zakia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang origami sebagai ide usaha souvenir. Selamat menyaksikan. Pada episode kali ini, saya akan menjelaskan secara lebih rinci untuk pemasaran origami sebagai souvenir. Ada beberapa poin dalam pemasaran yang digunakan dalam memasarkan origami sebagai souvenir. Saya rasa poin-poin ini juga bisa diterapkan dalam menjalankan bisnis yang lain. Poin yang pertama adalah tentukan pasar dan target. Dalam origami sebagai souvenir sendiri, menurut saya merupakan produk yang masih baru, sehingga bisa menjadi keuntungan dengan menjadi unik itu sendiri. Tetapi apabila Anda ingin memulai usaha produk yang lain dan produk sudah ada, buat produk itu menjadi lebih menarik dari yang biasanya sudah ada, jadi berbeda dari yang lain. Untuk origami sebagai souvenir sendiri, karena produk usaha ini berupa souvenir, targetnya jadi tidak terbatas usia, tetapi lebih ke acara. Contoh acara-acara yang membutuhkan souvenir seperti pernikahan, akikah, ulang tahun, dan lain-lain. Lalu yang kedua, buat produk berkualitas. Untuk origami sendiri, bahan baku utamanya merupakan kertas. Jadi itu memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya adalah bahan bakunya mudah didapatkan di mana saja dan modal yang dibutuhkan juga cukup murah. Sedangkan kelemahannya adalah bahan bakunya ini mudah rusak. Untuk mengakalinya, produk origami ini bisa difokuskan untuk souvenir yang berupa pajangan atau dengan melapisi produk yang sudah jadi, origami yang sudah jadi ini dengan menggunakan resin. Lalu yang ketiga adalah menggunakan kemasan yang menarik. Kemasan sekarang ini menjadi kunci dari berbagai usaha, baik produk yang berupa makanan maupun produk yang bukan merupakan makanan. Origami sebagai produk non-makanan sebenarnya sudah memiliki daya tarik sendiri, sehingga disarankan menggunakan kemasan yang bening seperti wadah mika. Lanjut yang keempat adalah manfaatkan media online. Sekarang ini media online atau media sosial menjadi salah satu wadah promosi untuk meningkatkan usaha, seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp, atau juga bisa web, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempromosikan usaha. Selain itu, konten yang menarik di dalam web atau media sosial itu sendiri seperti foto dan caption yang menarik bisa membantu mempromosikan usaha. Lalu menggunakan iklan di Facebook atau di Instagram melalui fitur feed promote atau endorsement juga bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan usaha. Yang harus dilakukan pertama adalah membagi dua kertasnya. Kemudian setelah kertasnya dibagi dua, kertasnya ditekuk ke atas, ditekuk untuk membentuk garis tengah di bagian tengahnya. Setelah itu ditekuk ke dalam ke arah garis tengah yang sudah terbentuk. Lakukan pada kedua sisi seperti yang ada di video. Kemudian setelah terbentuk dua garis tengah berikutnya yang baru, ditekuk lagi ke arah garis tengah yang baru. Itu untuk membagi bagian bawahnya itu menjadi 4 bagian seperti yang ada di video. Setelah itu lakukan hal yang sama pada bagian satunya. Ditekuk jadi 4 bagian. Kemudian setelah jadi terbagi 4 bagian, kita tekuk ke arah garis ketiga. Di bagian ketiga itu ditekuk ke arah situ membentuk sebuah segitiga. Kemudian lakukan hal yang sama, membuat segitiga satunya dengan cara seperti yang ada di video. Setelah dua garis tadi membentuk segitiga, ditekuk untuk membagi bagian atas segitiganya itu. Jadi ada titik di bagian atas segitiganya. Seperti itu. Lalu lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Kemudian lakukan hal yang sama juga pada kertas yang satunya. Dan sebelumnya karena kertasnya dibagi menjadi dua. Setelah jadi dua-duanya,
buat kertas seperti yang ada di video, lalu tekuk ke dalam seperti yang ada di video. Lakukan hal tersebut pada seluruh bagian kertas yang sudah ditekuk sebelumnya, yang sudah dilipat-lipat sebelumnya. Setelah itu ditekuk seperti yang terlihat di video, bisa saling menyatu satu sama lain seperti disambung-sambungkan gitu. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.